Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan melalui lisan, hati, dan tindakan. Bersyukur merupakan hal baik yang harus senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjanjikan limpahan kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur. Sebaliknya, Allah akan memberikan adab yang pedih bagi orang-orang yang ingkar nikmat. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Adapun cara bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Bersyukur melalui lisan. Cara bersyukur kepada Allah melalui lisan adalah dengan senantiasa mengucap hamdalah atau alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diterima. Menjaga lisan untuk tidak mengeluh atas setiap cobaan hidup juga merupakan cara bersyukur atas nikmat Allah. Tidak hanya itu, seorang muslim yang senantiasa bersyukur kepada Allah juga selalu mengucapkan perkataan yang baik terhadap sesama. Tidak menyinggung perasaan orang lain dengan hinaan atau ejekan atas suatu cobaan dan kekurangan orang tersebut menjadi cerminan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur juga bisa dilakukan dengan melalui hati. Selain diucapkan secara terang-terangan, bersyukur terhadap nikmat Allah juga bisa dilakukan melalui hati. Selain senantiasa mengucapkan hamdalah dalam hati, orang yang selalu bersyukur biasanya selalu berbaik sangka terhadap setiap cobaan yang ia terima. Ia menganggap bahwa cobaan justru dapat mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluh. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah melalui hati akan senantiasa mengingat setiap nikmat yang diterima yang jika direnungkan akan lebih banyak dibandingkan kepahitan hidupnya. Selain itu, ia senantiasa melihat ke bawah dalam hal dunia agar dijauhkan dari sifat serakah dan tidak menerima hidupnya yang saat ini. Ia menjalani hidupnya dengan ikhlas, senang, dan rela terhadap apa yang telah ia miliki, sehingga tak ada alasan untuk merasa iri terhadap jalan hidup orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan melihat orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara bersyukur yang ketiga adalah dengan melalui perbuatan. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya juga terlihat dari perbuatan yang ia lakukan. Orang-orang yang senantiasa bersyukur tidak akan mudah menyerah meskipun berbagai cobaan menderanya. Ia senantiasa berbuat kebaikan sebagai cara untuk mensyukuri kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang bersyukur tidak akan merusak hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan ia dari Sang Pencipta dan Sang Pemberi nikmat serta rezeki. Dengan menerapkan cara bersyukur kepada Allah, maka kehidupan seseorang akan lebih damai dan tidak dipenuhi dengan kebencian, serta dijauhkan dari adab Allah yang pedih. Bersyukur adalah pujian bagi orang-orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Bersyukur artinya berterima kasih.
Bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah kepada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Ta'ala. Syukur adalah salah satu sifat Allah. Ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang husna, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Artinya adalah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap dosa dan Allah Maha Pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Allah itu Syakur lagi Halim. Maksudnya adalah memberi membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang amat banyak. Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah adalah Maha Pembalas kebaikan dari Rabb kepada hambanya, ia akan menyadari bahwa tentu lebih layak lagi seorang hamba bersyukur kepada Rabb-nya atas begitu banyak nikmat yang ia terima. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada manusia, mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat berupa uang. Hanya terkadang kita lebih menghitung nikmat yang nampak di hadapan kita saja, sehingga melupakan nikmat yang lainnya. Bagaimana mungkin seorang dapat bersyukur nikmat yang terlihat kecil seperti nikmat kesehatan, jika ia hanya fokus pada nikmat lahir semata? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang lebih banyak. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Nikmat bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan dan waktu senggang juga termasuk nikmat. Bahkan untuk sehat, jika kita bayar butuh biaya yang teramat mahal, namun nikmat itu seringkali kita abaikan. Rasulullah SAW ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis dari Sahih riwayat Bukhari nomor 6412. Rezeki tidak hanya terjentik dengan uang. Andai kita seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapati kesulitan. Kunci utama keberkahan atas kenikmatan pada diri kita ialah sikap syukur nikmat. Dengan bersyukur, kita tentunya akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kita juga harus mensyukuri nikmat usia, bahkan di sisa-sisa usia kita. Bukankah sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia umurnya panjang jelek amalnya? Alhamdulillah, Allah telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, dan kepada Allah kita akan kembali. Doa yang setiap hari kita baca ketika kita bangun tidur sebagai wujud rasa syukur atas nikmat usia masih diberikan jatah hidup. Usia adalah suatu nikmat, aset dan modal yang berharga tiada tara. Hal ini patut disyukuri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan usia panjang kepada umatnya, hal itu menandakan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri masih terbuka lebar. Marilah kita introspeksi pada diri sendiri. Apakah usia kita yang bertambah lama, bertambah tua dan bertambah umur itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya? Karena kalau kita menyadari, pada hakikatnya umur kita itu justru semakin berkurang dan otomatis jatah hidup kita semakin sedikit.
Kalau umur kita semakin tua, berarti sudah dekat waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal dan kebaikan sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal penting yang perlu kita diingat adalah, sudah siapkah kita kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bekal yang akan kita bawa kalau kita akan menghadap kepadanya? Tentu tidak lain adalah amal kita pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan kepada kita. Harapannya kita juga termotivasi untuk melakukan amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.